Sahabat Shalom, Selamat siang. pagi, kembali lagi pagi ini kita ibadah Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Pagi ini terambil dari Matitia 21. Matitia 21 ayatnya 28 sampai 32. Sekali lagi, renungan kita hari ini Matitia 21 ayat 28 sampai 32. Silakan baca dengan keras. Tetapi perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yeshua kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sebab Yohanan datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Jadi pembacaan kita suci pada hari ini bangsa Israel ini diperumpamakan seperti kedua anak. Anak pertama mengatakan, datangin bapaknya untuk ke ladang. Anak pertama bilang iya, tapi dia tidak jalankan. Ya. Anak kedua katanya nggak mau, tapi akhirnya dia menyesal. Akhirnya di ladang juga. Jadi ini sebenarnya kritikan kepada namanya bangsa Israel. Bagaimana pada waktu itu mereka tidak mengenal namanya hukum Taurat lagi, juga mereka juga tidak mengenal siapa ini yang bicara kepada mereka ini. Makanya khotbah-khotbah saya dari yang lalu-lalu itu saya mengatakan dosa itu makin menjadi-jadi. Dosa itu bukan makin mengecil loh saudara. Dosa itu makin membesar. Ini kritikan kepada namanya bangsa Israel. Bagaimana dulu pada waktu zaman namanya Salomo, sesudah Salomo meninggal ini, akhirnya terpecah menjadi dua. Kerajaan namanya utara, ibu kota kan namanya Samaria. Kerajaan Israel Selatan itu beribu kota kan namanya Yerusalem. Ya. Makanya ini dikritiklah orang-orang Yahudi ini, diperumpamakan seperti namanya kedua anak itu, maupun namanya pemungut cukai dan pelacur-pelacur itu. Ya. Nanti kalian kalau seperti ini kelakuan kalian, maka nanti mendahului kalian masuk kerajaan sorga, pemungut cukai maupun namanya pelacur-pelacur itu. Ya. Kalau kita baca lengkap itu bukan asal pelacur itu masuk sorga, bukan. Ya. Bagaimana nyampe pemungut cukai itu dia sadar kesalahannya, maupun juga pelacur-pelacur ini. Ya. Mereka sadar, mereka terima namanya kebenaran, mereka terima namanya hukum, ya. Mereka kenal namanya Yahweh. Ya. Mereka tahu bahwa yang menuntun bangsa Israel dari Misraim itu adalah Yahweh Sebab, dan yang menjadi manusia pun juga adalah Yahweh itu. Ya, kalau kita baca, telusurin dari Kejadian sampai Wahyu gitulah, kita baca tuntas itu sangat jelas loh saudara. Bagaimana bangsa itu melakukan dosa dari generasi ke generasi, dari namanya tanah Kanaan
Ya, sampai waktu dia bicara itu. Jadi dosa itu makin menjadi-jadi. Hanya persoalannya, ya. Dan sampai saat ini pun loh ya, orang itu tidak ngerti apa itu dosa. Apa itu dosa loh saudara. Yakin betul-betul kalau mereka tahu itu dosa, tidak seperti ini loh. Tidak seperti ini loh saudara. Ya. Sampai saat ini loh saudara, kalau mereka tahu dosa itu, pasti mereka kenal nama Tuhan mereka. Ya. Kalau tahu itu ada dosa, pasti mereka tahu hukumnya Tuhan. Ya, karena sering sekali saya bawa namanya Matitia 5. Ya, Matitia 5 itu setiap sahabat sendiri pun sudah saya cantumkan di situ. Ya, dan dibaca sekian orang, begitu. Dia baca sekian orang. Ya, itu sangat jelas. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang yang di mimbar ini, pemimpin atau pendeta-pendetanya sampai saat ini mereka itu tidak tahu apa itu dosa. Halo, apa itu dosa? Siapa yang tahu apa itu dosa? Melanggar namanya hukumnya Tuhan. Jadi dosa itu melanggar hukumnya Tuhan. Satu orang baca. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 3 maaf. 1 Yohanes 3 ayatnya 4. Yang kencang supaya pendengar jemaat itu mencatat. Supaya saudara itu sadar gitu. Coba satu orang. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Jadi dosa itu pelanggaran hukum Tuhan. Itulah yang dilanggar sampai saat ini. Tapi mereka tidak merasa melanggar saudara. Padahal dia mengatakan aku datang itu bukan meniadakan huruf unta, kalau 1 titik dan 1 iota loh saudara. Coba, sampai saat ini tidak disadari yang di mimbar. Coba kalau di mimbar sudah salah, berapa yang dia seret itu? Berapa yang dia seret? Banyak sekali. Coba kan, kalau ada orang sekarang mereka anak Tuhan, baca kitab suci yang baik, ya, baca kitab suci yang baik, ya, yang benar itu mereka melawan namanya Tuhan. Coba sekarang ini kan, kalau kita lihat sekarang ini kan, coba nama Tuhan saja pun mereka ganti, nama-nama orang diganti, termasuk namanya hari-hari apanya ibadahnya semua diganti. Ini kan kejahatan. Itulah yang dikatakan tadi. Ya, kalau kamu tidak sadar, kamu tidak respon, nanti akan pelacur kamu juga dengan pelacur mendahului kalian masuk dalam kerajaan, sedangkan kalian itu nggak masuk. Ini dikatakan kepada orang Yahudi. Ini dikatakan orang-orang Yahudi loh, pada waktu itu tidak bicara namanya orang asing. Yang kita baca hari ini tidak bicara kepada orang asing. Ini bicara kepada namanya bangsa Israel. Coba kan, karena dia datang di bumi itu, carilah namanya orang-orang Israel ini. Ya, coba ditegur loh saudara pada waktu itu. Apakah pada waktu ditegur itu mereka sadar nggak? Tidak sadar. Kenapa tidak sadar itu? Karena mereka tidak pahami apa itu dosa. Ya, coba kan dari namanya mereka keluar dari tanah Israel itu, ya, masuk tanah Kanaan itu, pemberontakan demi pemberontakan saudara. Ya kan? Pemberontakan demi pemberontakan sampai Yesua datang di bumi. Coba, itu dosa makin menggunung. Coba kan? Akhirnya apa? Mereka bunuh namanya Yesua. Yesua ini saudara. Ini kan dosa luar biasa. Ya. Tadi kan kita sudah baca dosa itu apa? Melanggar hukumnya Tuhan itu dosa. Kalau tidak ada namanya Taurat, dosa nggak? Halo? Tidak. Kalau tidak ada namanya Taurat itu hukumnya Tuhan, kita mau langgar apapun tidak dong. Misalnya kita selingkuh sama istri orang, nggak dosa. Suami orang, perempuan suami orang apa, rebut suami orang, mungkin nggak dosa. Kan gitu. Dengan adanya namanya hukum Taurat tadi di apa namanya dosa. Coba satu orang baca Roma 5 ayat 13. Roma 5 ayat 13. Sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Coba kan, kalau tidak ada namanya Taurat kan tidak diperhitungkan dosa kan? Dengan adanya hukum Taurat, ya, kalau kau langgar, misalnya sekarang kita ibadah namanya Sabat, terus orang pindahkan ke Minggu, ini dosa besar.
Coba, ini dosa besar loh saudara. Sekarang disuruh Tuhan kutung Taurat karena namanya Sabat itu kan di loh batu pertama saudara ya. Jadi Sabat itu loh batu pertama. Gitu loh. Kalau kamu langgar namanya Sabat, berarti namanya dosa itu ada hukumnya. Mari kita nanti kita telusuri, teliti ini kitab suci. Ada hukumannya. Gitu. Begitu juga lah kalau kamu tidak mengenal nama Yahweh, kamu tidak berseru kepada nama Yahweh, dihukum, ada sanksinya. Ya. Makanya pada waktu Yahshua datang ke bumi ini, mereka benar-benar tidak mengenal hukum Taurat lagi dan tidak mengenal Tuhan lagi saudara. Mereka buang hukum ini. Mereka tidak pedulikan. Pada waktu itu kan ada namanya Talmud kan gitu kan. Karena sudah dicatat di sana Yohanes 7 ayat 19 sana bahwa tidak ada satu orang pun namanya yang melakukan hukum Taurat. Sudah dicatat loh ini. Ya. Coba kan, kurang apa lagi waktu dia datang di bumi ini kan? Dia adalah Yahweh itu sendiri. Coba, orang mati sudah 4 hari dibangkitkan, coba. Kurang apa lagi? Tapi orang-orang juga tidak memahami, tidak mengerti saudara. Dan sampai saat ini loh saudara, ya, tidak merasa berdosa. Padahal itu dosa sudah menggunung-gunung. Coba kan? Makanya kan ditegur juga. Kalau kita baca namanya Matitia 7, ya. Matitia 7, coba satu orang Matitia 7 ayatnya 3-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Coba saudara, ya? Makanya jangan sok-sokan lo ini. Lihat dulu namanya balok dalam mata. Balok itu maksudnya apa? Dosa yang sudah menggunung-gunung. Yang dia katakan, lihat dulu mata balok di matamu siapa itu? Orang-orang biasa atau imam-imam itu? Imam-imam itu loh saudara. Ini imam-imam ini bukan orang-orang biasa yang punya pendidikan. Ini imam-imam ini profesor, doktor saudara. Ya kan? Lihat dulu. Keluarkan dulu balok dalam matamu, baru kau ambil selumbar dalam mata saudaramu. Coba saudara, ya. Ini sangat jelas pada waktu Yahshua ada di bumi, dosa itu makin menggunung-gunung. Nah, apalagi sampai kita saat ini, dosa makin menggunung-gunung saudara. Mau diurai sekarang itu susah. Coba bagaimana mau terurai sekarang itu? Di Indonesia itu banyak sekali nabi-nabi loh saudara. Ada nabi-nabi perempuan, ada nabi-nabi laki-laki. Mereka bicara sama Yesus tiap hari. Ada lagi perempuan sekarang, dibawalah Yesus keliling-keliling karena surga. Lu baca namanya dari Kejadian sampai Wahyu, itu anaknya saja, Israel anaknya. Tidak pernah ada nabi yang keliling-keliling dulu di atas terus turun lagi, nggak ada. Kalau nabi-nabi diangkat gitu ya. Ya, seperti Henok, misalnya ya Elia itu betul. Tidak pernah kita ketemukan nanti bicara nanti keliling-keliling surga baru suruh balik lagi. Itu nabi-nabi di Indonesia saudara, itu makin menguat. Dosa itu makin menjadi-jadi. Coba saudara, yang jelas-jelas tadi kan nama Tuhan sudah diganti. Coba kan ini kan parah, betul-betul parah ini. Nama-nama orang ini diganti. Coba sekarang kalau orang mendengar kita ini, kita didengar misalkan Matitiah gitu kan, itu pasti dalam pikiran mereka, wah ini namanya apa, aliran sesat ini. Dia tidak tahu betul-betul bahwa Matitiah dari kecilnya tadi dikasih nama ibunya bapaknya Matitiah, yang kalau di Indonesia itu jadi Matius, kalau di barat sana dari Mateus saudara. Ini kan jahat betul. Ya di sana kan di barat kan Mateus. Ya, coba kan, ya, diganti nama-nama ini tapi tidak merasa bersalah. Coba, ya, itulah yang terjadi sampai saat ini. Kenapa sih dia bilang orang-orang mereka sadarlah, pemungut-pemungut cukai itu sadar katanya, ya kan? Coba namanya Lukas 3 ayat 12 sampai 13.
Lukas 3 ayatnya 12-13. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Itu yang dimaksud tadi itu. Mereka sadar kesalahannya. Ya, makanya Lukas 19 ayatnya 8-10. Lukas 19 ayat 8-10. Tetapi Zakai berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yeshua kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Coba kan, pemungut cukai dan pelacur akan mendahului kalian masuk dalam kerajaanku. Kalian akan masuk neraka. Ini kepada namanya bangsa Israel. Ya, coba kan, kalau kita baca lagi Yohanes 8 ayat 1-11 yang cepat. Yohanes 8 ayat 1-8. Bagaimana seorang, saya yakin pelacurin waktu dia nasihatin dia tidak akan jadi pelacur lagi, yakin itu. Ya, coba Yohanes 8 ayat 1-11 yang cepat. Tetapi Yeshua pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Tuhan, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkannya perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yeshua, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Mose dalam hukum Torah memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yeshua membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yeshua seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yeshua bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yeshua, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Coba saudara, ayat 7 mengatakan siapa yang tidak berdosa, lempari aja perempuan ini. Karena memang hukum Taurat diperintahkan seperti itu. Akhirnya mereka tidak melempar, tapi mereka pergi dari yang tua sampai yang kecil. Akhirnya dia bilang, mana yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Saya tidak menghukummu, tapi ya kembalilah, jangan melakukan dosa lagi. Ya. Saya yakin betul-betul seorang pelacur ini, ya, dia sadar, saudara. Coba kan, sadar loh saudara. Ya. Coba, di dalam namanya apa? Di dalam kitab suci ini, ya, kitab para nabi itu tercatat di sana ada nama seorang pelacur. Siapa yang kelas kakap yang menyelamatkan keluarganya siapa? Namanya siapa? Rahab. Rahab itu saudara menyelamatkan namanya keluarga. Ia seorang pelacur saudara. Coba sampai saya giling-giling kepala. Kalau baca saya itu ketemu namanya Rahab itu saya merinding saudara. Ya? Dia seorang pelacur. Dia tahu loh kalau yang menuntun bangsa Israel itu adalah pencipta alam semesta bernama Yahweh. Dia tahu juga Yahweh itu tidak ada lain. Coba, ya, seorang pelacur loh saudara. Dia sadar betul-betul ini ada masalah ini. Ya, coba kan, akhirnya apa? Ya, dia sadar bagaimana nanti yang dihadapi atau bangsanya nanti saudara. Ini bukan masalahnya apa ringan ini. Ini perang ini, ya. Nanti akan dihabisin. Siapapun yang melawan Israel akan dihabisi. Dia sadar itu saudara. Akhirnya apa? Luar biasa ini dicatatlah dalam kitab suci ini namanya seorang Rahab ini. Ya. Kalau kita baca di sana Yahosua bin Nun 2 ayatnya 9 dulu. Coba ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Yahweh telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah meninggalkan kami dan segala penduduk negeri ini. Gemetar
akan menghadapi kamu. Coba kan, saya tahu kok, ya, kalau ini negeri ini akan nanti dihabisi, nanti dia akan dihabisi nanti kami ini. Ya, coba seorang pelacur, saudara, kapan dia dapat ajaran dari Israel? Kan tidak. Ini kan menuju tanah Kanaan, saudara. Ya, saya yakin itu seorang pelacur, diberikan hikmat. Pada waktu dia terima, dia respon, saudara. Seorang pelacur tadi dia respon, ya, yang dia dapat dari Tuhan, mungkin hikmat dari Tuhan tadi itu melalui roh Tuhan tadi itu, dia sadar, saudara. Akhirnya apa? Dia sembunyikan namanya kedua pengintai itu, saudara. Tapi yang paling luar biasa seorang pelacur ini, mari kita baca ayatnya 11. Ya, ayat 11 tadi, Yehosua bin Nun 2 ayat 11. Coba perhatikan baik-baik ayat 11 itu. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Yahweh Tuhanmu ialah Tuhan di langit di atas dan di bumi di bawah. Coba, Tuhanmu itu di langit di atas langit, di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Ini seorang pelacur. Tapi kalau kita baca namanya riwayatnya, mereka perjalanan, mereka bangsa Israel dari tahun ke tahun itu dosa dan dosa, saudara. Ya. Tapi pelacur ini dia tahu betul-betul Yahweh itu di atas langit, di atas langit, di bumi, di atas bumi, tidak ada yang lain. Coba seorang pelacur, akhirnya apa? Diselamatkan nggak keluarganya? Diselamatkan, saudara, keluarganya. Coba, diselamat, sadar loh, saudara. Makanya saya mengatakan ini dari perkataan Yesus yang kita baca tadi ini, Matius 21 sampai detik ini, sampai saat ini orang belum sadar, saudara. Belum sadar, saudara, dosa ini. Dosa ini makin menjadi-jadi, makin menggunung. Kenapa saya bilang menggunung? Hukumnya Tuhan mereka belum kembalikan. Bagaimana mereka kembalikan kalau sekarang sabatnya saja pun mereka ganti? Nama-nama Tuhan diganti, nama-nama orang yang sudah mati ini diganti kok. Coba, saudara, kalau sudah seperti ini, mau surga? Kagak ada surga, saudara. Baca namanya Matius 5, 17 sampai 20. Coba, saudara, kagak ada surga, saudara. Kematian abadi iya. Ini dosa ini makin menjadi-jadi. Coba mau ikut di mana di dunia sekarang ini? Ya kan? Coba alirannya banyak sekali. Coba kan, ada namanya sabat, ada yang minggu, ada yang baptisan anak kecil, ada yang baptisan orang besar. Mau ikut siapa? Ya? Coba mau ikut siapa? Makanya saya mengatakan kepada jemaat itu, marilah kau rendahkan, bacalah kitab suci ini. Sehingga apa yang diperintahkan dalam kitab suci itu ikuti saja. Kalau tidak, lo surga bakal nggak ketemu, ya kan? Coba kan, ada ini juga masalah neraka, ada cicitnya, ya, cicit buyutnya lah, ya, ada namanya cicit raja besar siapa? Ya, namanya Daud, saudara. Lu Daud itu, saudara, raja besar, tapi akhirnya juga dia melanggar hukumnya Tuhan, melanggar hukum Tuhan, ya. Daud itu dia melanggar nggak? Melanggar nggak? Dia melanggar, saudara. Melanggar di mana? Pada waktu istrinya Uria, dia apa? Istri Uria sama mana? Batseba itu dilipat, saudara. Coba kan, Batseba itu dilipat. Ya, kalau kau baca namanya 2 Samuel 12 di sana, 11 sana, bagaimana itu dia sikat namanya apa? Istrinya Uria. Dia sikat itu, saudara. Akhirnya sudah ketahuan hamil, dia coba-coba melarikan diri tanggung jawab. Coba akhirnya dia bilang, suruhlah Uria itu taruh paling depan. Ditaruh paling depan, akhirnya Uria mati nggak? Mati, saudara. Akhirnya apa? Dia ambillah namanya istrinya Uri. Ini kan melanggar. Kalau istri orang melipat istri orang itu namanya melanggar gak itu? Ya, melanggar, saudara. Coba kan, melanggar pada waktu dia sadar melanggar gak? Melanggar, dia mengaku gak dosa? Apanya Daud? Mengaku dosa gak? Mengaku bersalah gak? Dia mengaku bersalah. Dia sudah tahu. Dia itu melanggar namanya hukumnya Tuhan. Coba baca satu orang Imam 18 ayat 20. Imaman 18 ayat 20.
Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Coba, jangan namanya bersentuh subuh dengan istri sesama. Jangan kau lipat istri orang. Itu namanya melanggar. Akhirnya apa? Ya, David itu mengaku salah nggak? Dia mengaku salah loh saudara. Aku sudah berdosa. Artinya aku sudah melanggar namanya apa ya, perintah tuh? Coba namanya 2 Samuel 12 ayat 13. Coba. Itu yang dia inginkan Tuhan. Tidak demikian sampai orang nggak merasa berdosa, padahal itu dosa dan menggunung-gunung. Coba 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Yahweh. Dan Nathan berkata kepada Daud, Yahweh telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Coba saudara, akhirnya dia sadar. Coba dia sadar bahwa aku sudah berdosa kepada ya. Aku sudah melanggar namanya perintahnya Tuhan. Ada nggak sampai sekarang yang seperti itu? Tidak ada. Coba, tetap saja dosa ini makin menggunung. Itu yang ditegur tadi loh saudara. Akan mendahului kalian nanti orang-orang pemungut cukai maupun namanya pelacur itu sadar. Coba sadar. Coba kan? Ya. Ada namanya Miriam di sana, dia orang pelacur juga, akhirnya dia sadar saudara. Coba kan? Banyak di dalamnya saudara. Sekarang ini nggak ada merasa pelacur, nggak merasa berdosa. Ya deh. Coba kan? Kalau pelacur namanya, kok pelacur perempuan sama laki-laki mungkin agak lebih deh. Daripada jadi pelacur nanti jadi berzina, ya, meninggalkan hukum Tuhan. Ya, terus kau berzina, kau ambil hukum yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, itu lebih parah loh saudara. Ya, coba kan? Ya. Dia mengaku loh, ya, salah loh. Saya salah, benar-benar salah deh, kan gitu. Ya. Akhirnya diampun nggak? Diampuni, ya kan? 2 kesalahan yang saya lihat ya, David ini, ya. Kesalahan kedua, yang dia juga merasa bersalah. Coba Tawarik 21 ayatnya 17. Ini kesalahan 2 kali loh ya, tapi dia sadar juga di situ. Coba. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dengan telah melakukan kejahatan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Yahweh Tuhanku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah Tuhan menimpa umatmu. Coba saudara, ini kan menghitung namanya bangsa Israel saudara. Kan ditulis juga 2 Samuel 24 di sana. Ya, saya tidak ambil di situ, tapi saya ambil saja 1 Tawarik 21 tadi itu, karena dia mengaku di situ saya sudah berdosa dan melakukan kejahatan. Dia sadar loh saudara. Coba seorang raja besar loh saudara. Dia sadar kesalahan itu. Makanya saya mengatakan zaman Yosua tadi ini, orang-orang Israel sadar tak pada waktu itu? Tidak sadar. Sampai saat ini pun bangsa Yahudi juga pun bangsa asing ini makin menjadi-jadi. Coba, kejahatannya makin menjadi-jadi. Gitu? Karena kejahatan ini dari generasi ke generasi. Misalnya orang-orang Kristen ini 400 tahun yang lalu masuk namanya kitab suci ini, sampai saat ini juga tidak diperbaiki. Kalau ada pun kemarin itu saya dengar itu mau direvisi katanya lembaga kitab Indonesia, sepertinya kayaknya nggak ada saudara yang direvisi. Nah, permanen saja saudara. Ya dong. Kalau ini direvisi saudara, kalau misalnya direvisi kembali yang benar di dalam itu, tempat-tempat ibadah banyak yang kosong saudara. Kalau sudah kosong nanti di tempat ibadah, banyak orang-orang yang kempes perutnya. Coba kan, kalau kembali kan benar-benar nanti itu tempat ibadah akan kosong. Yakin betul-betul. Sama yang di Eropa sekarang. Ya, pada waktu namanya King James ini direvisi, ya, direstorasi, kembalikan yang benar. Akhirnya apa? Eropa itu sudah nggak ada orang. Orang-orang Kristen nggak mau, sudah ETI 70% itu ETI sana nggak percaya Tuhan lagi, gitu loh kan. Suatu saat nanti Indonesia akan seperti itu saudara. Ya, coba kan. Ini dosa makin menggunung loh saudara, menggunung-gunung. Coba kan, tidak sadar sampai saat ini. Ya, tidak seperti namanya David saudara. Ya, sadar dia kan. Ya.
Tadi namanya neneknya tadi dia sadar betul-betul ini kan gitu. Ini bukan perkara kecil itu. Coba dia mengakui namanya Tuhan Yahweh itu di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi tidak ada lain. Ini seorang pelacur. Itulah yang dicatat dalam kitab suci ini. Coba kan, kenapa sih ini orang-orang ini begitu sulitnya namanya apa? Memahami kitab suci ini, karena memang tabiatnya tadi orang Israel ini dari generasi ke generasi, ya, generasi ke generasi ini dosa dan dosa. Kan dicatat ini dari keluarnya mereka ini, keluarnya dari Israel itu sampai saat ini, itu orang Israel itu dosa dan dosa, saudara. Sampai saat ini baru mereka sadar loh, saudara. Kenapa mereka sadar? Coba satu orang baca namanya Matthias 13 ayatnya 13 sampai 15 yang keras. Matthias 13 ayatnya 13 sampai 15. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Coba saudara, sampai saat ini memang nubuatan Yesaya. Coba dari Yesaya itu sampai kepada waktu Yosua datang, ibu kira-kira puluhan tahun atau ratusan tahun. Itu ratusan tahun, 1000 tahun loh saudara. Coba kan, mungkin 700-an tahun. Coba nubuatan Yesaya benar-benar katanya, sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggap. Coba, karena hatinya mereka sudah membantu saudara. Pala itu kalau kita baca namanya Yesaya 6 ayat 9 10, Yesaya 6 ayat 9, itu kan kutipan tadi yang kita baca tadi Matthias 13 ayat 13 15. Ini kutipan Yesaya 6 ayat 9 sampai 10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Coba kan, akhirnya apa? Pada waktu apa tadi dicatat oleh namanya Yesaya, benar kan tadi kan Matthias 13 ayat 13-15 kan gitu kan, sampai benar-benar dia geleng-geleng, kurang apa lagi sih bangsa ini? Orang buta dari lahir, masa lu nggak ngerti juga sih? Masa lu nggak tahu siapa aku ini? Sampai saat ini mereka tidak ngerti loh bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri loh saudara. Bagaimana engkau mengerti kalau engkau tidak pernah membaca kitab suci? Coba. Bagaimana kau pahami? Bagaimana kau mengerti kalau engkau sendiri pun tidak pernah mau baca kitab suci saudara? Ya kan? Makanya saya mengatakan dari tahun 2000 itu saya ajak teman, marilah kau baca kitab suci supaya engkau itu tidak ditipu dari mimbar. Ini kan sudah banyak sekali korbannya, mati sia-sia. Maupun juga Yesaya 29 ayat 9-12 sana yang keras. Yesaya 29 ayatnya 9 sampai 12. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata, jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Yahweh telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para penlihat telah dituduhnya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab ini termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Coba benar-benar sampai saat ini termeterai sulit sekali. Makanya saya mengatakan ini kan tujukan kepada orang Yahudi. Coba kan, sepertinya kitabnya termeterai, susah loh dibuka, susah dipahami. Dan benar-benar loh sampai saat ini saudara. Coba kita lihat orang-orang Yahudi sekarang ini. Coba di Israel sana itu banyak sekali mazhabnya. Saya sudah teliti 23 tahun, tidak pernah ada memerintahkan kita ini supaya nanti ada aliran-aliran
Tidak pernah ada satu pasal maupun satu ayat pun yang saya ketemukan selama 23 tahun. Tidak pernah. Yang diajarkan kita itu supaya peliharalah namanya hukumnya tuh Taurat. Tidak ada, saudara. Imannya Abraham, yaitu yang kita pakai, saudara. Gak ada, hanya dia suruh kita ini supaya kita pelihara namanya hukumnya tuh Tuhan. Ya, melalui namanya Matius 5 ayatnya 17 sampai 20. Itu saja yang diinginkan Tuhan, tidak ada yang diinginkan yang lain. Karena memang Taurat itu tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit, sudah saya selidiki ini kelima kitab ini. Taurat ini tidak ada yang sulit. Yang bikin sulit sekarang ini adalah namanya di mimbar-mimbar ini. Imam-imam atau pendeta-pendeta sekarang ini, saudara, mereka meninggalkan Tuhan, saudara. Ya, coba kan. Nah sekarang kalau mereka ini, sekalipun mereka tadi itu sudah ada nubuat sekarang, apakah Israel dibuang nggak? Halo? Tidak dibuang. Ada pasalnya mereka, kalau saudara, suatu saat nanti akan dia berdamai dengan Israel. Ini ada pasalnya untuk mereka, loh saudara. Pasal mereka itu, coba baca satu orang, namanya Yeremia 31. Ini Yeremia 31 yang disalah tafsir oleh namanya Kristen ini. Coba. Seolah-olah zaman Yesua itu ada namanya perjanjian baru. Itu bohong, tidak benar itu. Tidak benar, itu perjanjian baru bikinan manusia ini yang kita pegang sekarang ini. Tidak ada yang baru. Ada yang baru nanti. Makanya namanya Yeremia 31 itu harus dibaca tuntas. Ya? Karena 40 ayat di sana itu, saudara. Ya? Tapi kita ambil saja di Yeremia 31 ayat 33, 34. Ya? Suatu saat nanti akan dia berdamai kepada orang Israel. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yahweh, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengejar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Yahweh, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Yahweh, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah inilah yang disalah tafsir oleh nama orang Kristen tadi. Kalau kita baca namanya Ibrani 8 sana akhirnya apa? Kalau kita baca namanya Ibrani 8 ayat 13 sana, seolah-olah namanya Taurat itu dibuang, saudara. Ini kejahatan, saudara. Maka mereka bilang sekarang ini adalah perjanjian baru. Tidak ada, itu bohong, tidak benar. Ya? Ada waktunya nanti, makanya baca tuntas namanya Yeremia 31 maupun juga Yeskiel 36 ayat 24 27. Ya. Suatu saat nanti akan dia cari lagi bangsa Israel ini, dia berdamai dengan Israel ini. Coba baca namanya Yeskiel 36 ayatnya 24 sampai 27. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Suatu saat nanti kembali lagi ke hukumnya tuh Tuhan, saudara, untuk mereka ini. Makanya kalau kita baca Roma 11 ayat 26-27, Roma 11 pasal 11 ayat 26-27. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang menebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Itu yang maksudnya namanya perjanjian baru, saudara. Suatu saat nanti dia akan hapus semua kesalahan mereka, mereka kembali ke hukumnya Tuhan. Itu namanya perjanjian baru. Bukan sekarang, ini bohong, tidak benar. Mau debat, hadap dengan saya, bawa kitab yang sama. Coba, 23 tahun saya selidiki, sudah 175 kali saya baca kitab suci ini. Ya. Beda dengan orang asing, tapi beda dengan orang asing. Orang asing ini kita sudah dikunci, dan tidak ada lagi nanti itu yang dia bilang tadi, berdamailah orang asing, tidak pernah ada. Ya.
Dosa permanen itu iya. Coba baca namanya Mazmur 147 ayat 19-20. Mazmur 147 ayatnya 19-20. Perhatikan saudara, catat ini. Untuk asing ini tidak seperti namanya orang Israel. Sekalipun mereka dikunci, termeterai, suatu saat nanti dia berdamai dengan mereka ini. Coba kan. Beda dengan orang asing. Coba orang asing coba baca. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Benar saudara, artinya benar-benar hukumnya mereka tidak sampai saat ini. Apakah lu sekarang ada hukum dibuang kok? Ini namanya tabat ini dibuang, sudah digantikan. Coba hari pertama, ini benar gak ini? Coba kita lihat nanti hukumannya apa meninggalkan sabat. Coba, hukumannya bukan hukuman ringan. Meninggalkan nama Yahweh itu saudara, bukan hukuman ringan, hukuman mati saudara. Coba kan, coba untuk orang asing loh saudara, maupun juga Yesaya 30 ayat 28. Coba Yesaya 30 ayat 28, ini untuk orang asing loh saudara. Coba. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Coba kan, diayak terus dari generasi ke generasi saudara. Dipasanglah namanya kekang, tetap namanya sesat saudara. Ya. Makanya juga dicatat di sana, diperingatkan orang asing ini, Roma 11 ayat 24-25. Diperingatkan kepada orang asing ini. Kalau tadi kan 26 ayat Roma 11 26-27 orang Israel, tapi orang asing ini diperingatkan kita ini Roma 11 ayat 24-25. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar yang bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Coba saudara, jangan sok-sokan kalian ini. Makanya kita ini dikasih kuota. Tapi kalau kau kasih kuota, kalau nggak respon, lu nggak masuk surga. Coba kan, kamu dipotong, dibuang. Tadi ini yang dipotong dikembalikan ke aslinya. Coba, akhirnya nanti diambil lagi, mereka diselamatkan orang Israel. Kita ini dibuang. Halo, dibuang loh saudara. Mau dibuang nggak? Coba. Ini rusak sekali. Coba sekarang, nama Tuhan sekarang pun nggak mau saudara. Bayangkan nama Tuhan ini diganti. Yes. Makanya saya bilang nabi-nabinya sekarang itu ketemu Yesus dan lain sebagainya. Yesus bawa saya ke atas keliling-keliling apa surga. Itu sih bukan Yesus, bukan Tuhan itu. Hantu itu tidak ada dalam kitab suci di dalamnya. Ya. Makanya kalau baca namanya Lukas 16 sana, ada orang kaya dan orang miskin. Dia bilang orang kaya, tolonglah, utuslah apa? Orang mati, peringatkan saudaraku sekarang orang hidup masih hidup, dia bawa ke surga katanya. Dari surga dikembali lagi. Itu namanya hantu. Malah dia bilang ada kitabnya Mose dan kitabnya para nabi saudara. Nggak ada lagi yang mati gue utus lagi ke bawah ke bumi, nggak ada. Ya, kalau ada pun yang pulang pergi itu namanya hantu. Supaya dosa ini makin permanen saudara. Ya, coba kan. Gampang nggak sekarang itu menghilangkan nama Tuhan ini? Ya, sudah ditentukan Tuhan itu bahwa Yahweh adalah namanya. Coba satu orang namanya Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Mose, beginilah kau katakan kepada anak Israel, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi namaku itu adalah Yahweh, Elohim itu adalah gelar. Itulah namaku, itulah sebutkan turun-temurun gitu loh. Tidak boleh namanya diganti namaku ini. Supaya orang membedakan betul-betul kalau bernama Yahweh dia adalah pencipta alam semesta. Makanya ditukik di Lobatu sana. Lobatu pertama apa katanya? Coba satu orang, Keluaran 20 ayatnya 1-3.
Gitu. Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini, Akulah Yahweh Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Israel, dari tempat perbudakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Coba kan? Akulah Yahweh, ini yang keluarkan engkau dari tanah Misra. Tapi yang kita pegang, buku sekarang yang kita pegang ini tidak ada lagi nama Yahweh, ada di situ Tuhan huruf besar semua. Diganti saudara. Nah kalau sudah ganti ini, kira-kira mati nggak? Mati nggak? Mati saudara. Coba kan? Ya. Dia juga kan waktu Kejadian 15 ayat 7 yang membawa namanya Abraham dari Ur Kasdim itu adalah dia menyatakan namanya pertama sekali itu namanya Yahweh. Coba. Lagi firman Yahweh kepadanya, Akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Jadi akulah Yahweh ini yang membawa engkau dari Ur Kasdim saudara. Ya. Coba. Ya. Jadi namanya Yahweh. Coba. Jangan sampai kamu melupakan nama Yahweh. Kalau sampai kamu melupakan nama Yahweh, apa akibatnya? Mati saudara. Ya. Coba Ulangan 6 ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Misraim dari rumah perbudakan. Berhati-hatilah supaya jangan melupakan Yahweh yang membawa engkau dari Misraim saudara. Yoel 2 ayat 32 mengatakan apa? Yoel 2 ayat 32 apa mengatakan? Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Yahweh. Dan setiap orang yang dipanggil Yahweh akan termasuk orang-orang yang terlepas. Barang siapa yang memanggil nama Yahweh akan diselamatkan. Makanya dicatat juga di sana kalau ada orang nama itu tidak penting segala macam, ini namanya menuju kematian. Makanya Yesaya bukan Yesaya, Matitia 10 ayat 22 cepat. Matitia 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Coba saudara, yang bertahan karena namaku dibenci karena namaku. Kalau sekarang kalau kita bilang nama Yahweh, banyak orang gak yang merungut gitu. Coba kan, kalau kita ngomong sama mereka, nama itu penting gak? Katanya mereka tidak penting. Yang penting hati saya ke atas. Kalau kita mengatakan mana pasarnya, ayatnya, mereka bingung. Itulah orang-orang di mimbar akan bingung saudara. Ya, coba. Ya, kalau ditanya mana pasar ayatnya, coba nggak menjawab. Nama kami tidak penting Pak. Yang penting hati kami ke atas saudara. Ini kan dosa dari generasi ke generasi. Waktu masuknya kitab suci ini, waktu diterjemahkan ini, karena bukan memang orang Kristen apa yang terjemahkan, dia seorang Muslim saudara. Ini kan kitab yang kita pegang ini kan dari Inggris saudara. Masuk di Indonesia di sini saudara. Dan waktu masuk Indonesia yang terjemahkan ini adalah namanya apa? Orang Muslim. Namanya siapa? Abdul Munsir. Coba, sampai saat ini tidak direvisi. Misalnya nama-nama orang, misalnya ada namanya Musa, ada Harun gitu kan. Tidak ada. Yang aslinya namanya Mose. Berbeda satu huruf saja pun pasti artinya berbeda. Ya. Coba kan, yang Harun itu tidak pernah ada namanya Harun, namanya Aharon. Atau kalau dia bahasa apanya King James sana Aaron namanya, kan gitu kan. Ya. Ini yang diganti semua. Itu yang saya bilang dosa tadi ini yang tidak disadari ini. Ya, pemimpin-pemimpinnya sampai saat ini loh saudara. Ya, coba. Yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan saudara. Sampai Matitia sendiri pun mencatat di situ, bertahan karena namaku selamat. Kalau kita baca namanya Keluaran 23 ayat 13 sana mengatakan, jangan sekali-sekali nama ilah lain keluar darimu. Belum coba baca Keluaran 23 ayat 13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas, nama ilah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu.
Coba jangan ini dari mulutmu. Maupun juga Mazmur 16 ayatnya 4 di sana, ini adalah Raja Daud loh saudara. Raja Daud nggak maulah dari mulutku aku menyebut-nyebut nama itu, nggak mau. Coba baca Mazmur 16 ayat 4. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti ilah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Saya tidak menyebut-nyebut dari mulutku. Coba siapa dia itu? Adalah Raja Daud saudara. Saya nggak mau. Makanya namanya Raja Daud itu dia sangat mencintai namanya hukumnya tuh Tuhan saudara. Ya. Beda dengan sekarang. Coba kalau ditanya sekarang Allah dengan Tuhan tuh beda. Apa bedanya? Mereka tidak bisa menjawab. Kalau orang-orang Kristen sekarang itu Allah itu nama gelar. Coba kan. Kalau misalnya dia nama gelar, kenapa pada waktu Yesus tidak bilangnya Allah Yesus? Coba kan, di dalam kalau kita baca yang mereka katakan perjanjian baru itu, kalau ketemu namanya Bapa, mereka bilang Allah Bapa. Tapi kalau Yesus itu tidak bilang Allah Yesus, mereka bilang Tuhan Yesus. Ini diputar-putar balik. Nama Allah ini kan sembahan orang-orang Muslim saudara. Coba kan, kalau dia dudukin betul-betul, kalau Allah itu nama Tuhan, ya, nama pribadi itu lain urusannya. Ya. Coba kan, diputar-putar balik. Apalagi sekarang kata Tuhan ini kan diciptakan oleh ahli bahasa. Makanya Elohim di aslinya sana Elohim, kalau di Indonesia itu Tuhan. Artinya Tuhan itu apa? Yang diyakini dipuji sebagai yang maha kuasa. Mulailah pendeta-pendeta tadi itu mereka bilangnya Tuhan itu adalah Tuhan. Coba. Kalau misalnya Tuhan ya bilang aja Tuhan Yesus. Kenapa bilang Tuhan Yesus? Ini diputar-putar balik saudara. Kalau ditanya baru nganga-nganga. Coba kan. Saya pernah nanya, nggak bisa menjawab saudara. Dia bilang pergi aja lah ke lembaga kita Indonesia. Coba. Itu bertanggung jawab itu. Itulah dosa-dosa yang makin menggunung. Tapi ingat ya, dia bilang kalau sampai kamu melupakan nama Yahweh ini, kamu meninggalkan nama Yahweh itu pasti kamu mati. Coba baca satu orang. Ulangan 8 ayatnya 19-20. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Yahweh Tuhanmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Yahweh di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu. Ya. Kalau sampai namanya kamu meninggal, kamu tidak lupakan nama Yahweh, pasti kamu mati. Ini mati loh saudara. Tapi orang-orang gak mau sekarang saudara. Malah nama-nama ilah lain itu yang mereka masyurkan. Apakah ini benar ini? Coba kan. Kalau kita baca lagi namanya 1 Raja-Raja 8 sana ayat 41-43 ya. Kalau sampai nanti ada orang asing datang karena namamu, maka engkau mendengarkan di tempat di surga. Itu kan Salomo saudara. Zaman Salomo. Coba 1 Raja-Raja 8 ayatnya 41-43 yang keras. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Coba, bahwa namamu mereka sudah serukan di tempat ini. Nama siapa yang dimaksud di situ? Adalah nama Yahweh saudara. Coba. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Yahweh lah di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Baca namanya ayat 60-61. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Yahweh lah Tuhan dan tidak ada yang lain, dan hendaklah kamu berpaut kepada Yahweh Tuhan kita dengan sepenuh hatimu, dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Coba saudara, supaya seluruh bumi tahu bahwa Yahweh lah di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain saudara. Berpeganglah namanya perintah Tuhan saudara. Ya.
Itulah yang dibuang sekarang ini. Nama Yahweh itu dibuang. Ya. Kenapa mereka buang? Kenapa mereka tidak mau sekarang ini? Karena sudah dinubuatkan. Ya, dinubuatkan di mana? Bahwa mereka benar-benar bukan secara bangsa saja, sampai berbau-bau namanya Israel, semua mereka hapus sekarang ini. Misalnya nama-nama tadi Matitya, Yohanan mereka bilang Yohanes, atau di Eropa sana John, kan gitu. Ada namanya Yakob, di sini ada namanya Yakub, di Eropa sana namanya James. Ya. Ini kejahatan mereka ini sudah dinubuatkan. Coba satu orang, ya. Namanya Mazmur 83 ayatnya 4 sampai 8. Mazmur 83 dari 3 sampai 8, dari 3-nya. Mereka mengadakan pemufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita melenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistia serta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Coba bayangkan aja, ini sudah dibuatkan bahwa mereka nanti bersepakat untuk menghilangkan namanya yang berbau-bau Israel. Ini secara bangsa loh mereka, saudara. Sampai sekarang ini, bila perlu namanya orang Israel terhapus dari kolong lah. Padahal kalau kita baca 2 Raja-Raja 14 ayat 27 di sana, ya. Padahal 2 Raja-Raja 14 27 itu bagian utara, saudara, jahat sekali. Tapi Tuhan tidak pernah namanya untuk menghapus namanya Israel dari kolong lah. Coba baca 2 Raja-Raja 14 27. Tetapi Yahweh 2 Raja-Raja 14 ayat 27. Tetapi Yahweh tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Coba kan, tidak pernah ada Tuhan bilang menghapus namanya Israel di bawah kolong langit. Sekarang ini rame-rame, saudara. Bukan secara bangsa saja untuk melenyapkan, termasuk nama-nama orang diganti, saudara. Ini kejahatan luar biasa. Coba kan. Makanya saya sudah tanya di mana-mana, kenapa ini Yakob di Indonesia Yakub namanya, kenapa di Eropa sana bernama James? Ini kejahatan, saudara. Semua diganti. Namanya Kepa jadi Petrus. Coba. Ya. Namanya Yohanan jadi Yohanes, jadi John. Diganti semua, diperpari. Itu yang mereka mengatakan namanya perjanjian baru. Perjanjian baru diganti semua, termasuk namanya Sabatnya diganti minggu. Coba kan, pondok daunnya itu diganti namanya apa? Natal, saudara. Banyak sekali diperbarui semua. Itu yang mereka bilangkan perjanjian baru. Siapa yang membuka ini? Sampai saat ini belum ada yang membongkar seperti ini. Kalau seumpamanya, kalau dia berani betul-betul itu, dia bongkar itu tempat-tempat ibadah akan kosong. Yakin betul-betul akan kosong. Mereka tidak akan mau datang ke sini. Ya. Coba, kalau sudah kosong nanti tempat ibadah, mau makan apa? Mau kerja sekuler nggak bisa. Hanya bisa-bisanya ini diteruskan dosa dan dosa ini dari generasi ke generasi ini. Pada waktu kitab suci masuk di Indonesia ini, tidak ada lagi yang menghiraukan ini. Tidak ada yang bertanya lagi ini. Coba kan, sampai saat ini. Supaya dosa ini makin pernah, makin bikinlah sekolah-sekolah itu. Kasihlah gelar-gelar orang di mimbar ini. Sehingga sulit sekali dikendalikan. Tapi ingat ya, pada waktu itu kepada orang Israel, hai kamu keturunan ular beludak. Dikecamlah ini, saudara. Yang dikecam ini siapa ini? Imam pengajar ini, doktor dikecam, hai kamu ular. Coba baca Mazmur 23 ayatnya 33. Ya. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Coba, hai kamu ular-ular keturunan ular beludak. Siapa ini? Inilah ada orang-orang yang sekolah, saudara. Yang dia kecam ini bukan orang-orang biasa. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Itulah ular-ular sampai saat ini yang di mimbar mereka mematok, mereka menebarkan racun di saudara dari mimbar ini. Ya, coba kan nama Tuhan diganti. Coba.
Hari-hari ibadah diganti, coba. Sekalipun ada ancaman di dalam, mereka tidak pedulikan, coba. Ya. Itu tadi yang saya katakan sudah dibuatkan di Mazmur sana. Ya. Coba kan, mereka akan mengganti, mereka ingin sekali bahwa bangsa ini harus dihapus kolong langit. Bukan itu saja, yang berbau-bau namanya Israel diganti. Coba sekarang, apakah mereka dari mimbar-mimbar mereka mengucapkan Elohim? Tidak mau. Sepertinya Elohim ini mereka haram, saudara. Jarang sekali orang mengatakan Elohim itu. Lebih suka namanya Allah. Coba saudara. Yang sebenarnya di sana sembahan orang-orang Muslim itu adalah bernama Allah, saudara. Jadi Tuhan mereka bernama Tuhan Allah. Itulah yang dirampok oleh namanya Kristen-Kristen itu, dipelintir lagi di sini. Allah itu bukan nama. Jadi namanya gelar. Coba kan dibohongin orang-orang. Kalau ditanya, bingung saudara. Ya, mereka bilang itu Tuhan. Kalau Esa itu satu kesatuan. Ini kan benar-benar orang-orang bodoh. Esa itu kan dari bahasa Arab atau bahasa Israel. Jadi satu itu namanya Esa. Kalau di Indonesia itu satu, kalau di asing sana Esa itu satu. Gak ada namanya satu diartikan satu-satuan, tidak ada. Ini pemahaman-pemahaman di mimbar supaya mereka itu lebih permanenkan namanya Tritunggal. Kalau ditanya misalnya Tritunggal, kalau mereka bisa jawab masih mendingan. Kalau ditanya nganga-nganga, saudara, apakah pengajar-pengajar itu yang dikatakan tadi keturunan ular beludak, keturunan ular beludak dari generasi ke generasi, dosa dan dosa ini, ya. Coba kan, bagaimana mereka mau mengerti namanya kitab suci ini kalau mereka tidak pernah mau baca namanya kitab suci? Kalau mereka membaca ini kitab suci ini, khususnya namanya Kejadian sampai Ulangan ini adalah hukumnya Tuhan, tidak mungkin mereka tersesat, saudara. Makanya kan diperingatkan kita kalau kita baca namanya Keluaran 13 sana ayatnya 6 sampai 10, ya. Coba, ini masalah hukum Tuhan supaya ada di mulutmu katanya. Ini kalau kita baca namanya Keluaran 13 itu namanya hari raya, namanya roti tidak beragi loh saudara ya. Jadi roti tidak beragi dengan Pesak itu berbeda loh saudara ya. Coba baca. Namanya Ulangan 13 ayatnya 6 sampai 10. Yang cepat. Keluaran 13. Maaf, Keluaran 13 ayatnya 6 sampai 10. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Yahweh. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan beragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu haruslah kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Yahweh kepadaku pada waktu aku keluar dari Mitsraim. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Yahweh ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Yahweh telah membawa engkau keluar dari Mitsraim. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Coba kan, ikatlah di tanganmu, bukan ikat di tangan, supaya kita ingat gitu loh, supaya hukum Tuhan itu ada di mulutmu saudara. Ini diperingatkan namanya orang-orang Israel saudara. Makanya kalau kau baca namanya Keluaran 24 ayat 22 di sana, ya. Ini kalau kita baca namanya Keluaran 24 itu bagaimana Mose naik ke atas gunung itu untuk mengambil kedua lobak batu saudara. Coba baca namanya Keluaran 24 ayat 12. Yahweh berfirman kepada Mose, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu logatu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Coba keluar waktu ini supaya engkau ajarkan kepada namanya orang Israel. Itulah tadi yang dia lupakan. Itulah yang mereka tidak respon. Tapi kalau pelacur namanya pemukul mereka merespon, akhirnya mereka yang masuk dalam kerajaan surga saudara. Ya? Makanya Ulangan 5 ayat 31 juga di sana ditulis, ya, ini diwanti-wanti lagi kepada orang Israel ini. Ulangan 5 ayat 31. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Coba, supaya kau ajarkan namanya hukum Tuhan saudara.
Itu yang benar. Jangan sekarang melihat hukum Taurat dibuang. Kalau kau sudah buang hukum Taurat ini ada apa? Sanksinya, saudara. Coba. Banyak penjahat-penjahat sekarang ini, saudara, yang di mimbar ini. Taurat itu tidak berlaku lagi karena dia itu salah memahami surat-suratnya Rasul Saul, saudara. Nah, ingat ya Imamat 18 ayat 45. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dalam hidup menurut semuanya itu. Akulah Yahweh Tuhanmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Yahweh. Coba orang yang berpegang namanya melakukan namanya hukum-hukummu, orang itu akan lama, saudara. Ya, coba mau buang namanya Taurat ini. Coba. Kalau benar-benar engkau respon kepada Tuhan, itu marilah engkau baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Pasti engkau memahami, gitu loh kan? Coba. Jangan kau abaikan. Karena sangat jelas kalau kau baca lagi namanya Kisah Para 10 ayat 35 di sana mengatakan apa? Ya. Coba. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dari bangsa manapun, dari orang manapun, dari suku manapun yang mengamalkan namanya hukum Tuhan tadi akan selamat. Amin enggak? Ya. Makanya kalau kita baca Galatia 4 ayat 4 sampai 5 di sana, tiba waktunya ya, datang di bumi, turun di bumi ini menebus orang-orang yang patuh kepada namanya hukumnya Tuhan, ya. Jangan namanya pede-pede, saya ditebus dosa saya. Kata tebus dosamu saja sudah salah. Coba. Menghapus dengan menebus itu sama enggak ya? Beda. Orang sekolah ini pasti bilangnya beda. Dia menghapus dosamu. Dia menghapus pelanggaranmu. Pelanggaranmu terhadap namanya Taurat. Makanya dia datang di bumi ini menghapus dosa mereka, menyelamatkan orang-orang yang patuh kepada namanya Taurat. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Coba saudara, kan sangat jelas kan gitu kan, coba kan. Nah, dia datang di bumi ini tidak sembarangan. Dia tidak meneteskan darahnya sembarangan. Orang-orang yang memuja Tuhan, yang meniadakan sabatnya, yang meniadakan pondok daunnya, terus dia bilang saya selamat, itu omong kosong, tidak benar. Ya. Yang dia selamatkan itu yang mencintai namanya hukumnya Tuhan, yang dipesankan tadi nelayan-nelayan itu namanya Matius 5 ayat 17 sampai 20. Itu yang diselamatkan. Coba kan, karena dia peringatkan juga di sana kalau kita baca namanya Keluaran 23 ayat 2 ya? Supaya jangan kau ikut-ikutan loh ya, kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Coba baca ayat Keluaran 23 ayatnya 2. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jangan kau ikut-ikutan karena mereka banyak loh, karena mereka orang ya sudahlah ikut saja. Supaya engkau tahu ini, apakah mereka ini membelokkan hukum? Tidak. Makanya kau baca kitab suci, mempersiapkan diri, mempersenjatai diri. Bacalah dari Kejadian sampai Wahyu, supaya engkau ini tidak ditipu. Karena banyak sekali orang-orang tadi. Ini ada seorang dokter lah, saya kenal orang. Oh kalau di sini kalau banyak kenapa? Kalau ada kebenaran kenapa kok tinggal sedikit? Dia tidak pernah membaca kitab suci. Akhirnya nanti sedikit sekali orang yang masuk. Dia tidak pernah memahami namanya Matius 7 ayatnya 13 14 saudara. Karena sempitnya jalan sedikit sekali orang ini kan bicaranya Tuhan ini akhir zaman saudara. Ya. Makanya banyak orang-orang sekarang ya kan, dulunya mereka pakai nama Yahweh. Sekarang karena apa? Karena tidak ada pengikutnya, akhirnya dia kembali lagi namanya ajaran lamanya, ya.
Makanya dulu ada orang sekarang itu yang di YouTube, yang disiarkan mungkin bernama SoTV juga, yang nepuk-nepuk orang itu kan langsung jalan gitu kan, coba kan, ya. Dulu pernah khotbah di sini, dia pakai nama Yahweh. Karena tidak ada pengikut, akhirnya dia kembali lagi ajaran lamanya. Akhirnya sekarang dalam nama Yesus dia tepuk-tepuk, katanya jalan. Itu omong kosong sebenarnya, gitu. Ya. Karena orang saya tahu betul itu pernah datang ke rumah sini, pernah makan di sini, pernah khotbah di sini rumah. Coba kan, mau ikutin itu, ya? Mau ikutin, baca saja nanti Kisah 8 di sana kan sangat jelas kan siapa namanya Simon. Simon juga begitu dulu, wah luar biasa, ya. Ya, seperti itulah yang kita lihat sekarang ini, ya. Kalau engkau tidak kembali yang benar, hati-hati saudara. Engkau tidak kembali kepada namanya hukumnya Tuhan, dia akan dihukum. Coba baca Bilangan 15 ayat 30-31. Bilangan. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Yahweh. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Yahweh dan merogoh perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Siapa yang menghujat nama Yahweh, siapa yang menista nama Yahweh akan dihukum. Termasuk juga ini yang meniadakan hukum akan dihukum mati. Tidak ada pengampunan, saudara. Ya. Makanya Ulangan 28 ayat 58-61 mengatakan apa? Kamu tidak ikuti sesuai namanya apa yang tertulis ini akan dihukum kalian. Coba baca nama yang cepat. Ulangan 28 ayat 58-61. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Torah yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Yahweh Tuhanmu, maka Yahweh akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Misraim yang kutakuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Torah ini akan ditimbulkan Yahweh menimpa engkau sampai engkau punah. Itu saudara, itulah ada hukumannya. Kau menyimpang dalam tertulis ini, tidak ada pengampunan, saudara, mati itu. Mati aja. Dia mengatakan juga pada waktu dibacakan tadi itu, namanya ada kutuk dan namanya berkat dan kutuk, terus tetap membandel, ya. Ada juga pasal dan ayatnya. Kalau kita baca namanya Ulangan 29 ayatnya 19 sampai 21, Ulangan 29 ayatnya 19-21. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil, dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan, maka Yahweh tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Yahweh akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Yahweh akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Yahweh akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel, supaya dia mendapat celaka sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab hukum Torah ini. Coba saudara, apakah orang tidak membaca-baca seperti itu? Akhirnya sekarang malapetaka demi malapetaka, ya, bencana demi bencana. Coba banyak orang yang mati konyol. Dia sudah tahu, sudah baca, sudah melalui. Ini kan di YouTube loh, saudara, ya. Di YouTube ini, ya. Tetap bandel itu tadi, bukan saya loh yang menghukum itu. Ya. Akan pisahkan orang ini, aku pisahkan dari bangsa ini. Ya. Akan kena malapetaka. Benar kan saudara, kita lihat malapetaka dengan yang paling parah malapetaka itu namanya Amerika, sudah. Amerika itu dihajar, ya. Mungkin masalah corona kemarin banyak orang yang mati konyol sana. Bukan itu saja, malapetaka demi malapetaka, saudara. Kenapa seperti itu? Karena namanya Kristen berkembangnya besar di Amerika sana itu. Teruslah namanya dosa itu dipiara, ya. Makanya agak mendingan sekarang itu di Eropa sekarang sudah direvisi namanya King James ini. Karena di Amerika pun sendiri pakai namanya kitab suci King James sudah direvisi, saudara. Tapi apa yang terjadi? Sudah orang meninggalkan. Coba orang tidak percaya Tuhan lagi. Kalau ada pun percaya Tuhan 30% itu jangan saudara mikir itu orang-orang muda, itu orang yang sudah mati, yang sudah nganga-nganga itu.
hanya dia datang di rumah ibadah, dia anggap selamat. Apakah Tuhan mengajarkan seperti itu? Tidak pernah mengajarkan. Ya, mendingan pada waktu mudamu dari kecil diajarkan anak ini supaya dia mengenal Tuhan dan mengenal hukumnya tuh Tuhan, itu yang benar. Jangan pada waktu tua udah pikun-pikun, makanya pergi nganga-nganga, pulang dari tempat ibadahnya dia bilang lama saudara. Ya, baca namanya Yeremia 7, ya, sudah ada di situ. Dia tidak peduli tuh, kan gitu. Ya, kalau engkau tidak sadar juga ini, ya, kalau engkau tidak sadar, terserah. Yang penting sekarang ini saudara mencatat ini. Selama saya baca kitab suci ini 23 tahun dan 175 kali, mau masuk 176 ini, saya mencatat isi kitab suci ini. Ya, coba sekarang orang-orang, misalnya orang tiap namanya Sabat ini, hari Sabat kan saya catat itu. Ya, saya perhatikan sekarang itu tidak ada. Ada satu bapak ini memang konsisten, dan bapak ini yang konsisten ini saya kenal. Nah, saya kenal. Ya, sekian persen dia pahami kitab suci ini. Setiap Sabat ini bapak satu-satunya ini, ya, konsisten dia. Ya. Coba kita lihat kan, berjalanlah waktu, hilang-hilang. Coba kan, orang sudah mulai bosan saudara. Ya, kan? Mereka sudah muak melihat seperti itu. Kalau mereka betul-betul pahami itu saudara, makanya kalau setiap Sabat pasti dia akan like, dia akan amin. Ya. Tapi kalau orang tadi ini sudah dibutakan mata rohaninya, dia akan hilang, dia mulai mengecam. Ya, mungkin saja dia mulai mengutuk. Ya. Pada itu bukan rancangan saya, itu kan saya ambil dari isi kitab suci. Bagaimana kita menguduskan hari Sabat? Kalau engkau tidak menguduskan hari Sabat, pasti namanya dihukum mati saudara. Ya, karena itu ditulis loh batu pertama, Keluaran 20 ayatnya 8 sampai 11 yang kencang. Ya. Ini masalah Sabat loh saudara, penting sekali masalah Sabat ini. Coba Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingat dan kuduskanlah di Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Coba, ini kan kutipan dari mana? Kejadian 2 ayat 1-3 baca. Ini kan kutipan dari namanya Kejadian 1 sampai 3. Kejadian 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Coba saudara, dia berhenti memberkati. Coba hari yang diberkati kau tinggalkan. Coba kan, hari yang diberkati kau tinggalkan, kau ganti hari yang lain. Ini pembangkangan. Dan kalau ditanya orang Kristen, kenapa lu pindahkan apanya Sabatnya ini, dia jawabnya apa? Dia bangkit pada hari pertama. Coba kan saudara, dia bikin rancangannya sendiri. Kalau dia sudah bikin rancangan sendiri, itu namanya hukuman mati dengan sengaja. Kata tadi itu, dengan sengaja merubah hukuman Tuhan akan dihukuman mati saudara. Ini dengan sengaja saudara. Coba, dia bikin sendiri namanya ibadahnya mingguan menjadi minggu hari pertama. Ini kejahatan saudara. Coba, ini hari yang diberkati Tuhan loh saudara, Sabat ini. Tapi ingat juga di sana di Yeskiel 22 ayatnya 8. Yeskiel 22 ayat 8. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari Sabatku kau najiskan. Coba, engkau memandang ringan hal-hal yang kudus dan hari Sabat. Ayat 26 mengatakan bagaimana? Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku,
demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Coba, itulah tadi yang dikatakan. Imam-imam nanti mendahului kalian, namanya orang-orang pemungut cukai maupun pelak. Mereka memperkosa, namanya hukumnya tuh Tuhan. Mereka serong, namanya hukumnya tuh Tuhan. Coba kan, sampai zaman Yesua itu mereka serong, saudara. Mereka serong, namanya hukum tuh Tuhan, saudara. Terbaca di sana, kalau kau baca Matius 11 ayat 12, bagaimana mereka menyerong, menggagahi namanya kitab suci. Baca Matius 11 ayat 12. Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanan Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Coba Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanan, dan sejak waktu itu kerajaan Tuhan diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasuki. Coba menyerong, menggagahilah, saudara. Itulah yang terjadi, saudara. Coba mereka serong, saudara. Akhirnya apa? Namanya Sabat yang mereka tinggalkan, mereka gantikan namanya Minggu. Mereka bilangnya apanya, pondok daunnya mereka gantikan Natal. Ini kan perbuatan kejahatan ini, saudara. Ini bukan anak Tuhan. Ini adalah anaknya iblis. Coba kan, siapa yang namanya meniadakan Taurat di apanya Sabatnya itu, yang meninggalkan Sabat mengganti Sabat, dihukum mati. Keluaran 31 ayat 12-17. Keluaran 31, 12 sampai 17. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun, menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Coba, ini kan diulang lagi, ini Kejadian 2 ayatnya 1 sampai 3. Coba mereka langgar, ada ancamannya. Mereka langgar, saudara, sampai saat ini, saudara, mengajarkan yang tidak benar. Siapa mereka ini? Itulah yang tadi, kalian tidak respon, tetap saja namanya memperkosa, namanya hukum Tuhan ini, saudara. Jadi seolah orang Kristen ini tidak memperkosa. Kalau saya bilang ini orang Kristen itu bukan memperkosa lagi, menginjak-injak mereka, buang, saudara. Tapi kalau perburuannya mereka bilang sah. Coba, ini kan kejahatan manusia yang luar biasa, makanya dosa ini makin menumpuk. Ya kan? Coba kan. Sekalipun mereka sana diperingatkan, kalau kamu melakukan Sabat itu, kamu mencintai Sabat itu, pasti akan masuk dalam kerajaan sorga. Amin kan? Baca namanya Yesaya 56 ayat 1 sampai 7. Yesaya 56 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Yahweh, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh berkata, sudah tentu Yahweh hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Yahweh kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang pada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik dari anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka.
dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Yahweh dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Lakukan itu, renungkan itu, pasti engkau selamat. Ya. Jangan ikut-ikutkan kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Amin gak? Haleluya. Kita sempurna.